Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang contoh isu hubungan nasional dan internasional. Nama kelompok kami yang pertama ada Albertus Tuan Laut dengan NPM 220100430083. Yang kedua ada Khairul Anwar Aswari dengan NPM 220100430085. Yang ketiga ada Nikmatus Salsabila dengan NPM 220100430095. Yang keempat ada Mahdi dengan NPM 220100430101. Yang kelima ada Miladia Mukrimah dengan NPM 220100430107. Isu nasional yang kami paparkan ialah korban kekerasan berbasis gender online paling banyak adalah perempuan. Menurut Kementerian PPPA akibat pinjol. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan, saat ini korban kekerasan berbasis gender di ranah daring yang paling banyak terjadi pada perempuan adalah akibat pinjaman online. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian PPPA, Valentina Ginting, mengatakan, saat ini kekerasan berbasis gender atau KBG tidak hanya terjadi dalam ruang fisik, tetapi juga ranah online. Paling banyak korban saat ini pinjaman online. Melalui pinjaman online tersebut, data orang yang pernah berhubungan dengan agennya disalahgunakan dan yang paling banyak korban adalah perempuan, kata Valentina dikutip dari siaran pers Kamis 2 Desember 2021. Bentuk kekerasan yang dialami menurutnya antara lain berupa pencemaran nama baik hingga pelanggaran privasi. Menurut dia, hal tersebut termasuk ke dalam bentuk-bentuk kekerasan gender berbasis online. Kurangnya literasi digital individu terutama perempuan dan anak sangat mempengaruhi sehingga mereka menjadi korban, ujar Valentina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miladia Mukrimah, nomor NPM 22010004300107. Di sini saya akan menjelaskan presentasi lanjutan dari Kak Nikmatus Salsabila, yakni isu-isu hubungan nasional. Ya, contohnya yaitu kekerasan berbasis gender online yang paling banyak dialami oleh perempuan. Menurut Valentina, data catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2021 menunjukkan bahwa perempuan dalam himpitan pandemi COVID-19 banyak mengalami kekerasan berbasis online. Lonjakan kekerasan berbasis online lainnya terjadi di antaranya dengan pengambilan foto atau video porno tanpa seizin, mengirim foto atau video berkonten porno, dan ancaman-ancaman penyebaran terhadap video porno tersebut yang disalahgunakan oleh orang tertentu. Sementara itu, Kepala Subdivisi Digital Adrix Safinet Ilen Kusuma mengatakan, kekerasan berbasis online tidak hanya ketika bentuk kekerasan yang terhubung dengan internet atau hanya terjadi di media sosial saja. Menurutnya, kekerasan berbasis gender merupakan salah satu kekerasan yang sudah difasilitasi teknologi itu sendiri. Sebuah kekerasan yang termasuk kekerasan berbasis gender online adalah kekerasan yang sudah difasilitasi oleh teknologi digital berupa perangkat keras seperti handphone maupun perangkat lunak seperti aplikasi, website, atau media sosial, kata Elaine. Menurut Elaine, pada pelaku memiliki beragam motivasi dalam melakukan aksinya, dari balas dendam, cemburu, agenda politik, kemarahan, agenda ideologi, kekerasan seksual,
menjaga status sosial, hingga kebutuhan keuangan. Elaine juga berkata, begitu pula dengan tujuan mereka juga bisa bermacam-macam, seperti ingin sengaja menyakiti psikologis korban atau tujuan lebih besar selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Albertus Donlaut, NPM 2201 0004 30083. Kita masuk ke puncak berikutnya, yaitu kandidat Capres Korea Selatan janji hapus Kementerian Kesetaraan Danger. Dua kandidat Capres Korea Selatan dari partai oposisi, Partai Kekuatan Rakyat People Power Party, berjanji akan menghapus Kementerian Kesetaraan Danger dan Keluarga. Mereka menilai kementerian satu itu tidak efektif. Korsel akan menggelar Pilpres pada tahun 2022. Retorika kedua politisi itu dinilai untuk mengait suara laki-laki muda. Meski demikian, kritikan juga menderah dua kandidat itu. Dilaporkan Yonhap, Kamis 8/7/2021, politisi pertama yang ingin menghapus kementerian itu adalah Yoon Seung-min. Ia menyebut tidak perlu ada kementerian khusus terkait Danger. Yo berkata, semua kementerian juga sudah memiliki tugas terkait perempuan. Selain itu, Kementerian Kesetaraan Danger dinilai gagal melindungi hak perempuan. Sebagai gantinya, Yo berjanji akan mendirikan komite kepresidenan bidang kesetaraan Danger saja. Sisa-sisa anggaran dari kementerian itu akan digunakan untuk mendukung para pemuda yang menyelesaikan wajib militer. Sebagai informasi, mayoritas peserta Wamil Korsel adalah laki-laki. Sekian, terima kasih. Pada hari yang sama, politisi HT Kyung mengeluarkan retorika serupa untuk menyerang Kementerian Kesetaraan Gender. Kehadiran kementerian itu dinilai hanya memperparah ketegangan antara gender-gender. Retorika Yoo Seung-min dan HT Kyung dapat serangan dari partai-partai lain, termasuk partai mereka sendiri. Partai Demokrat yang sedang berkuasa secara tegas menyebut kebijakan Yoo dan H bukanlah hal yang benar. Saya pikir menyesuaikan peran Kementerian Gender itu diperlukan, tetapi meminta untuk pembubaran tidaklah benar, ujar mantan Perdana Menteri Lee Nak-yoon, salah satu kandidat capres Partai Demokrat. Lee Nak-yoon juga khawatir bahwa retorika partai PPP itu adalah cara mengambil untung dari kebencian terhadap gender tertentu. Politisi wanita dari kalangan milenial, Chan Hae-young, menyebut melakukan kedua anggota PPP itu membuat saksi mata. Ia menuding dua politisi itu ingin meniru langkah politisi muda Lee Jun-suk yang terpilih sebagai ketua PPP setelah berjanji menghapus kota yang menguntungkan kandidat perempuan. Ini adalah sebuah sakit mata bahwa anggota senior PPP memadukan kekuatan setelah ketua Lee asyik mengambil untung dari konflik gender antara anak-anak muda, ujar Jang Hye-young yang juga anggota Dewan Nasional Korsel. Gubernur Jeju, Won Hye-young yang berasal dari PPP juga menolak proposal dua rekan satu partainya. Saya menolak gagasan pembubaran yang memperparah ketegangan antara gender, ujarnya. Politisi wanita lain dari PPP, Cho Soo-jin, juga mengkritik retorika dua politisi itu. Sementara, Wakil Menteri Gender Kim Kyung-sun menegangkan bahwa kementeriannya melakukan hal terbaik
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kementerian ini penting bagi survivor kekerasan seks. Mereka tidak dapat menemukan tempat lain selain Kementerian Gender untuk meminta pertolongan jelasnya.